Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anak Bapak. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak Bapak tetap sehat ya, dan tetap semangat untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran pada hari ini. Dan bagi anak-anak Bapak yang belum sarapan, silakan sarapan dulu agar belajarnya bisa lebih berkonsentrasi. Nah, pada hari ini, pada video ini Bapak akan lanjutkan pembelajaran kita yaitu tema 3. Makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke muatan pembelajaran IPA, yaitu KD 33, menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan. Nah, pada hari ini kita akan belajar yaitu sistem pencernaan pada hewan ruminansia, yang contoh dekatnya itu adalah sapi. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, Bapak harapkan setelah anak-anak Bapak menonton video, anak-anak Bapak dapat menjelaskan proses pencernaan pada hewan ruminansia dengan benar. Nah, hewan ruminansia adalah mamalia dan herbivora yang memiliki ciri khusus dalam mengolah makanannya. Nah, di sini hewan ruminansia juga disebut hewan memamah biak karena mereka mengunyah atau memamah dalam 2 tahap. Nah, mereka menelan makanan yang dikunyah secara tidak sempurna, lalu setelah beberapa saat, makanan yang sudah ditelan akan dikembalikan ke mulut mereka. Nah, contoh hewan ruminansia antara lain yaitu sapi, kambing, rusa, dan kuda. Nah, sistem pencernaan hewan ruminansia terdiri dari mulut, kerongkongan atau disebut esofagus, kemudian lambung, usus, dan anus. Nah, makanan hewan ruminansia adalah tumbuhan yang banyak mengandung selulosa seperti rumput dan dedaunan. Karena di dalam tubuh ruminansia terdapat enzim selulosa yang membantu hewan-hewan tersebut mencerna serat-serat pada daun dan tumbuhan dengan mudah. Nah, adapun perjalanan makanan pada pencernaan hewan ruminansia sebelum Bapak jelaskan, adapun perjalanannya yaitu pertama makanan masuk ke rongga mulut, kemudian menuju kerongkongan, dan menuju rumen, kemudian menuju retikulum, kemudian menuju ke omasum, dan abomasum, kemudian baru masuk ke usus, lalu anus. Nah, selanjutnya Bapak akan jelaskan bagaimana proses pencernaan pada hewan ruminansia. Nah, di mana makanan pertama masuk ke rongga mulut pada sapi. Perlu anak-anak Bapak ketahui, rongga mulut pada sapi ini terdiri dari gigi seri dan gigi geraham. Gigi gerahamnya terdiri dari 2, yaitu gigi geraham depan dan geraham belakang. Nah, pada sapi tidak ada gigi taring ya anak-anak, karena mereka adalah hewan herbivora. Nah, hewan herbivora ini memiliki gigi seri dan gigi geraham. Gigi seri ini sebagai penjepit atau pemegang makanan pada saat sapi mengunyah makanan. Dan gigi geraham berfungsi untuk menghancurkan rumput atau dedaunan yang dimakan oleh sapi. Nah, di dalam mulut sapi terjadi sistem pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Apa itu pencernaan mekanik? Pencernaan mekanik yaitu pada dalam mulut sapi terjadi pencernaan yang dibantu oleh gigi dan lidah. Nah, kemudian pencernaan kimiawinya itu pencernaan yang dibantu oleh enzim-enzim yang ada di dalam mulut, yaitu yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Nah, setelah sapi menghancurkan dan memakan daun-daun rumput-rumputan tadi, maka makanan itu akan disalurkan menuju ke lambung, tapi terutama mereka harus melewati esofagus dulu. Setelah makanan dikunyah, masuk ke esofagus atau kerongkongan. Apa itu kerongkongan atau esofagus? Yaitu merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung. Nah, setelah makanan melewati kerongkongan, kemudian makanan tibalah ke lambung. Perlu anak-anak Bapak ketahui, lambung sapi terdiri dari 4 bagian,
Jadi sapi ini disebut hewan yang memiliki 4 lambung. Yang pertama ada rumen, kemudian ada retikulum, kemudian omasum dan abomasum. Nah, untuk penjelasan tentang lambung sapi, mari simak video berikut. Nah, setelah makanan masuk dalam mulut dikunyah, kemudian dilewati melalui esofagus pada sapi, kemudian makanan tersebut dibawa ke lambung sapi. Nah, lambung yang pertama yang akan dilewati oleh makanan yang dimakan oleh sapi itu yaitu adalah rumen. Rumen ini dikatakan perut besar, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba, bakteri, pengurai selulosa. Nah, dari tadi makanannya akan masuk ke rumen. Ini rumen. Di sini terjadi bantuan oleh mikroba dan enzim selulosa yang menghancurkan zat-zat daun yang ada pada tumbuhan tersebut. Kemudian setelah dari rumen, makanan akan dibawa lagi menuju ke lambung yang berikutnya yaitu retikulum. Nah, retikulum merupakan perut jala atau di sini terjadi makanan dicerna hingga berbentuk gumpalan atau bolus. Kemudian bolus didorong kembali ke mulut atau dikunyah kembali. Nah, makanan di retikulum diaduk oleh kontraksi otot dinding retikulum yang dibentuk menjadi bolus atau gumpalan kasar. Kemudian bolus tersebut dimuntahkan kembali ke mulut, kemudian dikunyah untuk kedua kalinya sampai halus. Nah, tadi dari rumen kemudian makanannya masuk ke retikulum. Di sini terjadi kontraksi otot, kemudian dimuntahkan kembali ke mulut. Nah, tujuan makanan tersebut dari dari retikulum ke mulut itu tujuannya untuk menghaluskan makanan tersebut. Nah, kemudian dikunyah kembali oleh sapi. Setelah itu, makanan tersebut langsung dibawa ke omasum, berarti dari mulut menuju ke omasum. Nah, omasum ada yang warna pink ini ya, apa ya? Nah, ini adalah omasum atau disebut perut kitab. Nah, di sini terjadi pencernaan kimiawi. Pencernaannya dibantu oleh enzim yang menghaluskan makanan dan terjadi proses penyerapan air pada dinding omasum. Setelah terjadi pencernaan pada lambung yang ketiga, maka makanan tersebut akan dibawa ke abomasum. Nah, abomasum ini disebut dengan perut masam. Nah, di perut masam, abomasum ini merupakan perut yang sebenarnya. Di organ inilah sistem pencernaan ruminansia dicerna oleh bantuan enzim-enzim pencernaan. Nah, kemudian setelah makanan terjadinya proses kimiawi dan makanan dicerna dengan asam klorida yang berguna untuk membunuh bakteri jahat yang masuk bersama makanan. Setelah terjadi proses di abomasum, kemudian makanan dibawa menuju ke usus. Nah, anak-anak bisa lihat gambar ususnya tadi di sini, anak-anak. Wah, ini usus pada sapi atau ruminansia. Nah, usus nama lainnya yaitu intestinum. Di sini tugas usus yaitu menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Kemudian makanan yang baik atau yang dapat diolah diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi protein dan sebagai pertumbuhan untuk sapi juga. Dan bagian makanan atau ampas-ampas makanan yang tidak terpakai kemudian dibawa ke anus. Nah, di sini di anus tempat dikeluarkannya sisa-sisa makanan berupa feses atau kotoran sapi. Nah, itulah pelajaran pada hari ini, yaitu tentang pencernaan pada hewan ruminansia. Adapun kesimpulan pada hari ini pembelajarannya, anak-anak Bapak mudah-mudahan dapat mengerti tentang penjelasan dari sistem pencernaan pada hewan ruminansia, di mana hewan ruminansia merupakan hewan yang memamah biak, yang pemakan, yang memiliki enzim selulosa pada tubuhnya dan memiliki proses pencernaannya cukup panjang karena melewati 4 lambung yaitu retikulum, rumen, omasum dan abomasum. Kemudian keluar melalui anus.
Nah, itu adalah proses pencernaan pada hewan ruminansia. Nah, sampai di sini pelajaran yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan anak Bapak dapat belajar dengan baik dan mengerti. Dan sampai jumpa untuk video selanjutnya. Bapak akhiri pelajaran dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak dan tetap semangat.